Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur pada Allah yang telah memberi berbagai macam karunia, kenikmatan iman, Islam, ihsan, banyaknya rizki, kesehatan, dan masih banyak yang lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Salam dan salawat kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah pemimpin kita yang wajib kita tiru dan kita contoh. Mudah-mudahan di hari akhir kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita akan bahas surat Toha. Apa maksudnya surat Toha? Maknanya apa? Ya, peristiwa-peristiwanya apa saja? Manfaatnya apa saja dan sebagainya. Maka kita sering membaca surat Toha sehingga kita itu benar-benar dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Toha. Surat Toha terdiri atas 135 ayat. Diturunkan sesudah diturunkannya surat Maryam, termasuk golongan surat-surat Makkiyah. Surat ini dinamakan Toha, diambil dari perkataan yang berasal dari ayat pertama surat ini, sebagaimana yang lazim terdapat pada surat-surat yang memakai huruf-huruf abjad pada permulaannya, di mana huruf tersebut seakan-akan merupakan pemberitahuan Allah kepada orang-orang yang membacanya bahwa sesudah huruf itu akan dikemukakan hal-hal yang sangat penting diketahui. Maka demikian halnya dengan ayat-ayat yang terdapat sesudah huruf Toha dalam surat ini. Allah menerangkan bahwa Al-Quran merupakan peringatan bagi manusia, wahyu dari Allah, pencipta alam semesta ini. Kemudian Allah menerangkan kisah beberapa orang nabi, akibat-akibat yang tidak akan ada di dalamnya. Orang-orang yang percaya kepada Allah dan orang-orang yang mengingkarinya, baik di dunia maupun di akhirat. Selain hal tersebut, maka surat ini mengandung pokok-pokok isi, diantaranya tentang keimanan. Al-Quran adalah peringatan bagi manusia, terutama bagi orang-orang yang bertakwa. Nabi Musa alaihissalam langsung menerima wahyu dari Allah tanpa perantara Jibril. Allah menguasai arsy, mengetahui sesuatu yang samar dan yang lebih samar. Keadaan orang berdosa dihimpunkan di hari kiamat. Syafaat tidak bermanfaat di hari kiamat kecuali syafaat dari orang-orang yang dapat izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah mengerjakan sholat dan keutamaan waktu-waktunya, kewajiban menyuruh keluarga melakukan sholat. Kisah Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam dalam menghadapi Fir'aun dan Bani Israel, kisah Nabi Adam alaihissalam dan iblis. Perintah Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya dia meminta tambahan ilmu kepada Allah sekalipun sudah menjadi rasul. Allah tidak akan mengazab sesuatu kaum sebelum diutus rasul kepada mereka. Jangan terpengaruh oleh kesenangan kehidupan dunia. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, dalam surat Toha ini diterangkan bahwa Al-Quran sebagai kitab yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah peringatan dan kabar gembira bagi manusia, wajib diikuti dan dipercaya. Amatlah besar akibat yang dialami oleh orang dahulu yang tidak mempercayai
dan mengingkari rasul-rasul yang diutus kepada mereka, seperti Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Kisah Bani Israel pun dipaparkan Allah dalam surat ini sebagai suatu umat yang banyak mengingkari perintah nabinya. Lalu ada tidak persesuaian antara surat Toha dengan surat Al-Anbiya? Ternyata ada. Dalam surat Toha diakhiri dengan menerangkan bahwa manusia mudah dipengaruhi oleh kenikmatan hidup duniawi yang oleh Allah dijadikan sebagai cobaan bagi manusia. Juga diakhir dengan menyuruh bersabar. Kita harus bersabar dan bersembahyang, serta menerangkan apa-apa yang diterima oleh orang-orang yang bertakwa. Hal ini diulang lagi pada permulaan surat Al-Anbiya dan ditegaskan bahwa manusia selalu lalai dan lupa terhadap perbuatan-perbuatan yang harus dilakukan untuk menghadapi hari kiamat dan dihisab di hari akhir nanti. Itulah tentang surat Toha. Kita harus sering membacanya surat Toha ini karena begitu banyak peristiwa-peristiwa bersejarah dalam Islam dan makna-maknanya begitu mendalam. Mudah-mudahan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyak membaca Al-Qur'an, terutama surat Toha. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan datangnya dari saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.